Udah praktekin prinsip dasar membuat judul artikelnya belum? Udah dapat banyak pembaca? Kalau belum, berarti Mas Bro dan Mbak Bro masih kesulitan membuat format judul yang pas. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe? Belum jualan udah minta berlangganan? Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Selanjutnya, super ekstra. Super ekstra itu maksudnya adalah kita bisa memadukan dua format judul seperti yang tadi sudah kita sebutkan di dalam format judul di atas dari 1 sampai 9. Di dalam format judul yang 10 ini kita bisa menggabungkan dua konsep atau tiga konsep selama judulnya tetap terbilang mudah dimengerti. Judulnya kan terbilang panjang kali ini, tetapi akan lebih powerful gitu. Ibaratnya kita punya dua jurus hebat, kita gabungkan menjadi satu gitu, menjadi suatu jurus yang baru. Contohnya di sini yang bisa kita buat adalah misalnya 80% blogger kesulitan membuat konten. Ide saja nggak cukup. 10 tahap ini bisa membuat semua ini menjadi mudah. Terbilang panjang kan? Atau bisa kita buat menjadi blogger sukses dengan 8 langkah. Itu hanya bualan misalnya. Atau kita gabungkan judul-judul yang sudah ada tadi misalnya. Jatuh bangun mencari 10 panduan membuat judul SEO. Jatuh bangun mencari, akhirnya begini cara menjadi blogger sukses dalam 27 hari. Itu kira-kira konsep yang bisa kita gabungkan dari judul-judul di atas. Mas Bro dan Mbak Bro tinggal menggabungkan, pilih yang mana antara 1 yang sampai 9 yang tadi. Itu maksudnya di dalam super ekstra ini. Catatannya, setelah kita sudah membahas 1 sampai 10 tadi, begini Mas Bro dan Mbak Bro. Jangan tergantung sama 1 atau 2 format judul. Ketika kita sudah membuat sebuah judul, jangan tergantung ketika misalnya kita, saya lebih suka yang buat listing, saya lebih suka yang menyelesaikan masalah, saya lebih suka yang super ekstra. Jangan bolak-balik itu saja konsep judul yang kita pakai di dalam website, di dalam blog kita, ataupun di dalam channelnya kita. Karena itu pertama akan membuat bosan orang-orang yang akan menikmati kontennya kita. Usahakan selalu membuat kombinasi minimal 2 format judul. Pakai secara bergantian. Mana yang menurut kita yang lebih kuat untuk tema blog atau untuk tema channel yang kita punya. Tapi yang paling penting dari semua itu, sesuaikan format judul sama seleranya kita dan kebutuhan artikelnya kita. Nah, setelah kita sudah membahas 1 sampai 10, kasih dong Mas Bro dan Mbak Bro komen di bawah, kalian lebih suka yang mana? Kalau kalian sudah kasih lebih suka yang mana, kalian coba silahkan kasih kasih juga alamat website kalian, alamat blog kalian, atau alamat channelnya kalian supaya kita bisa melihat atau kita bisa kasih masukan untuk channelnya kalian, untuk blognya kalian, bagaimana caranya supaya judulnya lebih menarik lagi. Setelah kita sudah selesai dari 1 sampai 10 tadi, kita akan memberikan 5 bonus. 5 bonus ini lebih ke format perpaduan dari kata-kata, bukan sebuah format judul yang spesifik sama seperti tadi. Ini sebuah format judul yang bisa kita ATM dari ini, format-format kata yang sudah biasa dipakai oleh BuzzFeed tadi, yang mau kita coba terapkan di dalam 5 format judul. Pertama, peringatan. Kata peringatan di sini cenderung akan lebih ke negatif, tapi sebenarnya ada hal positif yang ingin kita capai lewat kata kunci peringatan di sini. Kalau kita menentukan kata kunci ini di awal, peringatan, itu akan sangat efektif untuk mendapatkan perhatian pembaca. Kita bisa pakai kata-kata lain, misalnya peringatan, penting, perhatian. Kurang lebih format ini akan berhubungan dengan kata kunci strong yang sudah kita bahas tadi. Kata kunci peringatan yang kita masukkan dalam judul ini tidak semata-mata bermakna sebuah larangan. Bisa juga ini bermaksud sebuah panduan supaya orang nggak melakukan sesuatu. Tetapi kenapa kita memakai judul ini? Faktor lainnya adalah secara fakta kita menemukan bahwa banyak orang yang sensitif dengan kata-kata peringatan ini. Karena kata kunci peringatan ini menarik perhatian orang. Kalau kita misalnya melihat sekilas, Mas Bro dan Mbak Bro,
kata peringatan itu akan identik dengan hukuman. Jadi yang mau kita tunjukkan kesan selanjutnya dari kata peringatan ini adalah bagaimana cara supaya orang terbebas, terlepas dari hukuman ketika mereka misalnya membuat sebuah blog. Bisa kita buat contoh seperti ini. Peringatan, hindari 10 hal ini supaya blog kalian nggak kehilangan traffic. Peringatan, hindari 10 hal ini supaya subscriber kalian tidak turun. Ini kita bisa terapkan. Atau kalau misalnya kita membuat sebuah artikel yang berhubungan dengan relationship, bisa kita terapkan peringatan, hindari 10 hal ini agar nggak dibenci pasangan misalnya. Kita bisa menerapkan itu di dalam format judulnya kita. Selanjutnya, gimana titik-titik bisa titik-titik, atau gimana cara titik-titik. Ini tadi berhubungan dengan judul menyelesaikan masalah. Saat pakai judul ini, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, usahain kita bisa menyatukan beberapa hal. Misalnya contoh kita buat gimana cara ngeblok 7 hari supaya bisa mendapatkan 1 juta. Gimana cara membuat judul untuk mendapatkan 1000 pembaca. Gimana cara menemukan topik blog supaya traffic kita terus naik misalnya. Itu hal-hal yang bisa kita satuin di dalam sebuah judul. 2 hal di sini adalah cara ngeblok dan mendapatkan 1 juta. Cara ngeblok gimana supaya mendapatkan 100% penghasilan yang lebih baik. Gimana cara menemukan judul artikel supaya kita bisa menaikkan traffic. Gimana cara membuat judul supaya kita bisa mendapatkan 1000 pembaca. Ada 2 hal yang kita gabungkan di dalam gimana cara ini. Di dalam judul ini, meskipun tadi berhubungan dengan cara menyelesaikan masalah, tetapi ini lebih spesifik. Kita coba mengusahakan mengangkat 2 konteks di dalam judul ini. Selanjutnya, nomor 13. Judul apakah? Masih tadi berhubungan dengan judul-judul sebelumnya, ini judul yang berhubungan dengan pertanyaan. 13. Apakah titik-titik tanda tanya? Struktur judul ini kita maksudkan untuk supaya mendapatkan perhatian pembaca tentang apa yang sebenarnya yang menjadi permasalahan mereka. Contoh, orang ketika membuat blog, orang ketika membuat website, ketika membuat channel YouTube, mereka pasti ada tujuannya. Kita bisa buat judul seperti ini. Apakah Anda mau menjadi blogger yang sukses? Apakah Anda mau menjadi YouTuber yang sukses? Apakah Anda mau menjadi pengusaha yang sukses? Itu contoh-contoh yang bisa kita terapkan. Tapi di sini, usahakan ketika kita membuat judul, catatannya lagi, jangan cuma membuat judul yang clickbait. Usahakan nanti ketika kita bertanya, apakah mau menjadi blogger yang sukses? Isi dari judulnya, isi dari artikelnya juga harus benar-benar bisa menjawab pertanyaan dari si pembaca yang sudah kita masukkan dalam judul. Jadi jangan sampai clickbait. Dan catatannya lagi adalah ketika kita membuat judul seperti ini sebenarnya masih terbilang kurang kuat. Apakah mau menjadi blogger yang sukses? Oke, iya, saya mau. Terus kenapa? Nah, kita bisa menjawab di akhirnya. Apakah mau menjadi blogger yang sukses? Coba 10 langkah ini. Apakah mau menjadi YouTuber yang sukses? Coba 10 langkah ini. Apakah mau menjadi pengusaha yang sukses? Coba 10 langkah ini. Itu bisa kita terapkan di dalam judul. Judul ini, kalau kita bahas judul ini termasuk dalam sebuah pertanyaan, judul ini juga bisa menjadi contoh dari 10 ekstra yang tadi sudah kita sebutkan di contoh judul nomor 10. Udah pernah belajar SEO belum? Udah praktekin SEO ke website atau channel YouTube-mu? Buat yang udah, komen dong di bawah apa yang menjadi permasalahan kalian dan bagaimana akhirnya kalian bisa berhasil praktekin SEO-nya. Dan buat yang belum, silahkan komen di bawah apa nama channel kalian dan alamat website kalian. Kita bantu gratis. Kita bantu SEO-in. Baiklah, mari kita masuk ke nomor 14. Titik-titik cara untuk titik-titik. Format judul seperti ini itu paling sering muncul di mesin pencari. Ini paling standar lah yang sering dipakai. Formatnya bisa kita tunjukkan di sini. 3 cara untuk memanjakan diri Anda. Cara untuk tetap aman saat online. Cara untuk membuat orang tersenyum. Nah, ini konsep-konsep yang bisa kita pakai. Dari judul-judul di atas tadi, Mas Bro dan Mbak Bro nanti bisa menemukan banyak konsep judul seperti itu ketika nanti masuk ke mesin pencari. Nah, artinya kenapa banyak orang membuat judul ini? Kita harus ngerti bahwa kenapa orang banyak membuat, berarti judul ini memang banyak menarik pembaca. Jadi kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya dari 1 sampai 14 masih bingung, aduh terlalu banyak nih 14 contoh judul. Contoh judul yang mana yang misalnya yang paling cocok untuk saya? Kalau pada akhirnya belum bisa menentukan judul, dari fakta yang sudah kita temukan berarti contoh judul 14 ini paling bisa kita terapkan karena terbukti bisa menarik banyak pembaca. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Struktur dari judul ini yaitu berusaha untuk menunjukkan hal yang harus diketahui oleh si pembaca. Jadi jangan sampai nanti ketika kita membuat judulnya
ternyata kita nggak memberikan sesuatu yang harus diketahui oleh si pembaca. Sekali lagi catatannya, usahakan antara judul dan isi tetap relevan. Oh iya, catatan juga mengenai judul ini, kita bisa menerapkan konsep ranking dan listing tadi. Cara untuk mengetahui pekerjaan apa yang cocok, misalnya kita bisa menambahkan listing 3 cara untuk mengetahui pekerjaan apa yang cocok untuk kita, 3 cara untuk mengetahui niche blog yang cocok untuk kita, 3 cara untuk mengetahui tema YouTube apa yang cocok untuk channel kita, misalnya. Itu bisa kita terapkan. Dan akhirnya, yang terakhir sebelum kita sampai ke kesimpulan, apabila kita titik-titik atau kita titik-titik. Oke, pada bagian pertama dari judul ini kita mengisi dengan harapan si pembaca. Oke, catatannya, kita mengisi bagian pertama dari harapan si pembaca. Sedangkan bagian kedua kita isi dengan keuntungan apa yang akan didapatkan oleh si pembaca. Contoh, apabila kita menjadi blogger, kita bisa mendapatkan uang tambahan 2 juta per bulan, misalnya. Apabila kita menjadi YouTuber, kita bisa mendapatkan uang tambahan UMR dalam 1 bulan, misalnya. Apabila kita menjadi pengusaha, kita bisa mendapatkan uang tambahan 30 juta dalam 1 bulan, misalnya. Itu contoh-contoh yang bisa kita terapkan ketika kita membuat format judul. Apabila kita titik-titik, maka kita titik-titik. Catatan terakhir mengenai judul-judul ini adalah kita di kekitaan memang memakai sudut pandang kita semua, bukan sudut pandang orang ketiga, orang kedua. Jadi Mas Bro dan Mbak Bro ketika ingin mengganti kata kunci kita, bisa disesuaikan dengan kebutuhan blog masing-masing. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan channel YouTube-nya masing-masing. Dan akhirnya, kesimpulan dari pembahasan kita dari yang kemarin, setelah kita sudah membahas judul 3 prinsip dasar membuat judul berkualitas dan menarik 1000 pembaca, kesimpulannya kurang lebih begini, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Pertama, kombinasi. Ketika kita membuat judul, usahakan kita pakai prinsip, format, dan struktur judul itu secara fleksibel. Semua prinsip itu, semua format judul-judul itu bisa kita kombinasiin. Dan kalau misalnya pas dengan contoh yang kita buat, usahakan ketika kombinasi dilakukan harus meningkatkan nilai dari si artikel. Kalau kita bingung untuk meningkatkan nilai artikel seperti apa, usahakan ketika kita membuat kombinasinya ada manfaat tambahan yang bisa didapatkan oleh si pembaca. Yang kedua, usahakan jangan sampai bertentangan. Format-format judul dan prinsip di atas itu memang sangat bagus, tapi kalau sampai gak nyambung, berbenturan, justru si pembaca akan bingung. Oke, judulnya menarik bagian pertama, kok bagian akhirnya kok jadi buat bingung gitu. Jadi diusahakan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kombinasi penting, tapi yang ketiga, jangan lupa judul yang efektif harus tetap dibarengi dengan isi artikel yang efektif pula. Oke, usahakan judul boleh tiba-tiba kita panjang, kita mau kombinasiin, tapi judulnya harus tetap enak dibaca. Dan yang lebih penting, judul dan isi harus tetap sesuai. Dua-duanya sama-sama efektif. Orang ketika membaca judul itu langsung mengerti, singkat, padat, dan jelas. Isinya juga singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, setelah kita mencoba semua kombinasi itu, jangan lupa untuk membuat judul yang menarik itu butuh waktu. Butuh waktu maksudnya bagaimana? Kita sampai pada judul ini sekarang, ini sudah melewati, kalau nggak salah untuk membuat prinsip dasar membuat judul berkualitas ini sudah 3-4 kali ganti judul. Dan jangan heran juga ketika suatu saat Mas Bro dan Mbak Bro masuk misalnya ke artikel ini, bisa aja judulnya sudah berganti dengan judul yang lain. Bisa aja Mas Bro dan Mbak Bro ketika menonton video ini sekarang, judulnya ternyata sudah ganti gitu. Kita akan tetap berusaha menyesuaikan. Jadi jangan berpikir untuk membuat judul yang berkualitas, membuat judul yang menarik, yang bisa dibaca oleh banyak orang, judul video yang ditonton oleh banyak orang, nggak akan selalu terjadi dalam 1 jam, 1 hari, 1 malam, nggak akan bisa. Kita butuh waktu berjam-jam. Mas Bro dan Mbak Bro bisa akhirnya ketika lagi menonton video lain, ketika membaca artikel lain, akhirnya nemu, oh ini judul yang pas nih buat artikel saya nih, oh ini judul yang pas nih buat judul video yang kita buat, kayak gitu. Dan usahakan terus berulang-ulang latihan, coba buat lagi, sampai nanti kita nggak sadar kita akan sebenarnya menemukan format judul. Di kekitaan sendiri kita nggak fokus ke satu format judul, kita menemukan banyak format lain, tapi nggak kita sadarin sebenarnya format judul yang sering kita pakai adalah listing. Itu format judul yang sering kita buat karena langsung spesifik, jelas. Ada beberapa hal yang perlu dibahas, misalnya 10 hal, 3 prinsip dasar, 15 format misalnya. Itu langsung jelas diketahui oleh si pembaca. Jadi
ketika misalnya Mas Bro dan Mbak Bro merasa kok sulit membuat judul yang bagus, semua butuh proses kok. Jadi nggak usah bingung. Dan akhirnya, terakhir, dari 15 format judul di atas, Mas Bro dan Mbak Bro lebih cocok yang mana? Silahkan komentar yang bawah. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Atau kalian misalnya sudah mempraktekkan salah satu atau beberapa dari judul di atas, apa yang menjadi kesulitan kalian? Apakah pembacanya masih sedikit? Apakah trafficnya masih rendah? Coba komen di bawah, nanti kita akan bantu mengembangkan website dan blog kalian dengan gratis. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas tadi di video sebelumnya prinsip dasar membuat judul berkualitas, kita sudah membahas tentang 15 format judul. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang 14 pilar yang membuat sebuah konten itu menarik pembaca. 14 pilar ini kita usahakan membahasnya kurang dari 1 jam. Begitu Mas Bro dan Mbak Bro, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, nggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.